Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, sangat bersemangat dan bahagia hari ini karena telah hadir salah satu lembaga pusat pelatihan Laundryversity yang saya harapkan bisa tumbuh dan berkembang, terutama mendukung SDM Laundry menjadi pelaku usaha yang giat, amanah, dan berkualitas. Saya mengucapkan selamat atas dibukanya Laundryversity. Dengan kehadiran Laundryversity diharapkan SDM Laundry dapat meningkatkan kesejahteraan, lapangan kerja rekan-rekan kita yang bergerak di bidang usaha laundry. Yuk, sama-sama kita dukung dan kerja keras agar pelatihan seperti ini dapat merata di seluruh Indonesia dan rekan-rekan kita menjadi lebih berkompeten dalam bidang masing-masing. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mendy dan Besti. Apa kabarnya? Di akhir tahun ini, saya harap semuanya sehat, semuanya bisa menikmati panen cuan di akhir tahun. Mendy dan Besti, di sini saya akan mengupas tuntas review bisnis laundry sepanjang tahun 2023, di mana saya mengadakan seminar di 100 kota. Di situ pula saya merangkai evaluasi, menemukan data, dan juga membuat sinopsisnya tentang bagaimana perkembangan industri laundry di Indonesia sepanjang tahun 2023. Kita tahu di mana Jakarta adalah barometer dari kemajuan bisnis-bisnis laundry yang ada di Indonesia. Jakarta adalah ibu kota utama yang merefleksikan kemajuan bisnis laundry itu sendiri. Kita juga mencatat bahwasanya di Jakarta awalnya teman-teman usaha laundry menggunakan mesin yang sederhana. Mesin cucinya yang rumahan, kemudian dryernya yang konversi, lambat laun. Sebagian teman-teman saya menggunakan dryer yang benar-benar sudah komersial, sudah original gas dari pabriknya. Dari situ kemudian berkembang ke laundry yang menampilkan performan mesin-mesinnya atau sering disebut dengan open kitchen. Setelah open kitchen, tentunya berkembang pula di layanan laundry itu sendiri. Dari yang awalnya hanya melayani laundry kiloan, kemudian laundry karpet, berkembang menjadi layanan-layanan yang multi service. Ada laundry kiloan, satuan premium, laundry sepatu, laundry karpet, laundry sofa spring bed, laundry tas-tas mahal, bahkan sampai ke laundry perlengkapan bayi. Kemajuan ini tentunya tidak bisa kita bendung, tidak bisa kita cegah karena dinamisasi bisnis begitu sangat cepatnya. Di sini juga dibarengi munculnya laundry coin self service, di mana laundry coin self service ini berhasil mencuri pasar di tengah-tengah pasar menengah bawah yang padat, pasar-pasar tempat-tempat mahasiswa, pasar-pasar tempat-tempat banyak buruh pabrik. Tentunya ini menjadi anomali di mana kita tahu bahwasanya masyarakat Indonesia sebagian besar masih suka dilayani. Efeknya apa? Ketika mereka mencuci bajunya di laundry, akan menolak ketika untuk mencuci sendiri, melayani sendiri, bahkan sampai menungguin sampai berjam-jam. Tapi tentunya kita nggak boleh berpatokan hanya dari satu sisi aja, di mana laundry self service juga bisa juga dibuka di tempat-tempat yang seperti tadi saya bilang, tempat-tempat yang menengah ke bawah, buruh-buruh pabrik, tempat-tempat mahasiswa, itu bisa potensial dibukai laundry self service. Kemudian selanjutnya adalah teman-teman di Jakarta berubah dari laundry coin, laundry self service menuju ke laundry berbasis POS yang disempurnakan dengan munculnya laundry pakai kartu tap, pakai barcode, pakai IoT. Tentunya akhirnya apa? Laundry coin bergeser ke daerah-daerah. Daerah-daerah booming dengan yang namanya laundry coin. Dianggap
sesuatu yang baru, dianggap sesuatu yang modernisasi di bidang bisnis laundry. Jakarta sudah dipastikan rata-rata yang berkemajuan pasti menggunakan aplikasi atau menggunakan POS dan sekaligus menggunakan IoT-nya. Di sini tentunya menjadi sebuah perkembangan yang pesat, di mana dari awal sampai kemudian terkini rata-rata laundry di Jakarta menggunakan aplikasi dalam layanannya. Begitu juga dalam pemakaian mesin. Mesinnya rata-rata sekarang sudah komersial, rata-rata sudah open kitchen, dan rata-rata laundry-nya sudah menampilkan performan yang sedemikian cozy, sedemikian elegan. Di daerah sedang booming laundry coin, nah, kemudian pasti nanti searah sejalan akan mengikuti Jakarta juga. Di mana setelah mereka bermain laundry coin, pasti akan merasakan kendalanya, merasakan kelemahannya, merasakan kekurangannya. Nah, di sini tentunya sekali lagi saya bilang Jakarta menjadi poros atau menjadi barometer perkembangan industri laundry di Indonesia. Menurut saya usaha laundry masih tetap akan booming di tahun 2024. Saya tandai dengan grafik naiknya orang-orang yang membuka usaha laundry. Laundry tidak lagi dipandang sebagai sebuah usaha yang remeh-temeh, sebuah usaha yang kelas bawah, sebuah usaha yang hina, namun sudah dilihat sebagai sebuah alternatif usaha yang tahan krisis, yang tahan pandemi, sekaligus sebagai usaha diperlukan oleh banyak orang di Indonesia. Apalagi dengan jumlah penduduk yang sangat besar, maka usaha laundry akan sebanding dengan pertumbuhan masyarakat ataupun penduduk itu sendiri. Saya mencatat laundry akan terus booming di Indonesia. Walaupun banyak juga orang-orang yang buka usaha laundry itu kemudian tutup. Nah, siapa aja yang tutup? Tentunya yang tutup itu yang mereka itu tidak siap. Mereka itu salah mentor. Mereka itu salah belajar dan juga salah mengaplikasikan bisnis laundry sebagaimana mestinya kepada usaha laundry yang dia jalankan. Yang tutup adalah orang-orang yang menganggap usaha laundry itu mudah, menganggap usaha laundry itu gampang. Nah, di sini diperlukan sebuah role model, sebuah contoh, sebuah mentor agar Bapak Ibu tidak berdarah-darah, tidak terperosok, kemudian tutup usaha laundrynya yang sudah dibuka. Ini walaupun banyak yang buka, tapi juga banyak yang tutup. Jadi evaluasi dari tahun 2023, industri laundry semakin berkembang ke seluruh provinsi di Indonesia. Industri laundry sudah sedemikian masif berkembang di setiap ibu kota provinsi, di kabupaten, bahkan sampai kecamatan-kecamatan. Sekarang sudah sangat masif, sudah sangat booming tentang usaha laundry. Teman-teman, saya mengingatkan overview ini sebagai evaluasi menyeluruh bahwasanya bisnis laundry masih tetap booming di 2024. Karena perkembangannya sangat-sangat masif. Tentunya yang dari Jakarta akan menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia. Tentunya yang bertahan, yang berkembang, yang terus maju adalah yang penuh dengan inovasi, penuh dengan ide-ide baru, dan juga penuh dengan kolaborasi. Anda di sini harus terus maju ke depan, harus terus menjaga momentum, harus terus menjaga semangat untuk terus membuka dan membesarkan usaha laundry-nya. Membuka lebih mudah daripada bertahan. Kenapa? Bertahan itu perlu sesuatu yang disiplin, perlu sesuatu yang sangat-sangat kita andalkan di bidang manajemen maupun SOP-nya. Terus belajar agar terus bisa dapat ilmu, dan terus silaturahim agar terus bisa dapat solusi, dan terus action agar terus banyak dapat cuan. Mentor Laundry Channel, gaspol!